tidak ada di sini. Nah, itu namanya ghaib. Nah, misalnya saya ngomong dia makan nasi, padahal saya sebutkan dia itu adalah Muhammad yang ada di sana, tapi orangnya tidak ada di sini. Saya sebutkan dia telah makan nasi atau sedang makan nasi. Nah, itu berarti orangnya kan tidak ada di sini, tapi orangnya entah di Surabaya, entah di Jakarta, ya tidak ada dalam hadapannya. Maka itu namanya mukhatab. Nah, itu fa'il isim dhamir. Contohnya sing mutakalim seperti saya tadi. Saya ngomong ini mutakalim. Oh, saya orang yang berbicara. Siapa yang saya ajak bicara? Ini kan tidak ada orang yang saya ajak bicara. Misalnya ada yang saya ajak bicara sekarang ini di hadapan saya atau ada Muhammad, berarti Muhammad itu namanya mukhatab, orang yang diajak bicara. Nah, sekarang yang saya omongkan, ya, saya ngomong dengan orang lain, tapi yang saya omongkan orangnya tidak ada di sini, berarti kan tidak kelihatan. Itu namanya ghaib. Contohnya nek mutakalim anak saya. Oh, saya itu mutakalim. Nah, mutakalim kono sing mutakalim ma'al ghair, ono sing mutakalim bil ghair atau ma'al mutakalim wahdah. Kalau saya ini mutakalim wahdah, saya dhewean, ngomong dhewe iki mutakalim wahdah. Nah, mutakalim bil ghair berarti sama orang lain, mewakili dirinya dengan orang lain. Iku jenenge mutakalim bil ghair. Contohnya nahnu kan kita. Saya ngomong tapi dengan orang banyak, maksudnya itu mewakili dari beberapa orang banyak atau dengan orang banyak, maka yang kita sampaikan adalah nahnu atau kita, bukan saya, ya, bukan saya, tapi mari kita belajar bersama. Loh, berarti kan saya sama murid, ya, saya sama murid ngomong. Jadi yang saya omongkan itu bersama murid, saya ngomong itu nanti bisa menggunakan lafaz nahnu. Mari kita belajar bersama pakai nahnu gitu miring. Nah, contohnya saya ingin domir berupa mukhatab. Saya berarti ana. Berarti yang saya ajak bicara Muhammad, misalnya saya ajak bicara, siapa itu? Berarti yang saya bicara adalah kamu. Nah, kamu itu kan orang, kamu orang laki-laki, itu harus naik bahasa Arab menggunakan anta, ya, anta. Nah, kamu perempuan, anti. Nah, itu mukhatab jenenge, ya. Itu jenenge mukhatab. Dhamir mukhatab. Nek kamu berdua, orang dua atau mereka berdua. Ya, kalau kamu berdua, ya, kamu berdua berarti antuma. Nek kamu semuanya berarti antum. Nek wong wedok, kamu semuanya orang perempuan berarti antun. Nah, loh, ini yang mukhatab. Lain lagi kalau goib. Goib itu sebutan goib dalam bahasa Indonesianya sama menyebutkan orangnya tidak ada di sini, berarti dia. Dia bahasa Arabnya huwa. Itu dhamir namanya. Dhamir tapi dhamir goib. Dhamir goib, dia perempuan. Hiya. Mereka berdua, huma. Mereka, hum. Nah, orangnya kan tidak ada di sini. Nah, mereka khusus orang perempuan berarti hunna. Nah, itulah yang namanya dhamir. Nah, sekarang kalau dhamir dijadikan fa'il, ya, dhamir nanti kalau dijadikan fa'il juga harus jatuh setelahnya fi'il, ya, jatuh setelahnya fi'il. Lihat kitabnya. Nah, mungkin dari atas wal mutmaru barisan 1 2 3 4 5 6. Wal mutmaru nahwu qaulika. Contohnya nomor 7. Barisan dari atas nomor 7, darabtu. Tuh, darabtu. Tu itu sebetulnya kata ganti dari ana.
Nek ana dadekno dhamir disambung doroba. Doroba mukul. Siapa yang mukul? Tu saya. Nah, fa'il itu jenenge merupa dhamir, ya. Tu itu kata ganti, dhamir itu kata ganti dari apa? Tu saya. Misalnya yang mukul adalah kita. Kita bersama ya, kita. Berarti dorob. Nah, caranya nggawe piye? Fi'il mandi, huruf yang terakhir itu disukun, dimatikan. Kemudian kalau yang diinginkan siapa itu yang memukul, berarti kalau saya, berarti ana menjadi tu, nahnu menjadi na. Nah, anta. Tadi yang atas mungkin ada kan? Anta menjadi ta, dorob ta. Nah, anti dorob ti. Tuma dorob tuma. Tum dorob tum penak iki tum tuma tunna iki padha wae karo antum antunna. Nah itu berupa dhamir fa'il tapi berupa isim dhamir. Misalnya saya telah membuka. Bahasa Arab membuka apa? Fataha. Nah saya telah membuka. Jadi fatah tu. Huruf terakhir fatahah, huruf terakhir kan ha kan, dimatikan. Matikan apa tuh? Disukun. Setelah disukun, kata ganti dari saya kan ana. Ganti apa? Diganti tu. Berarti dorob tu jadinya. Misalnya membaca kamu semua, ya, kamu semua, kamu semuanya itu berarti apa? Yaumahum yaumahuna anta antuma antum, antum kan kamu semua. Nah itu kalau membaca qoro'a. Jadi ini piye? Huruf terakhir qoro'a disukun qoro'. Nah, kamu semua. Antum jadi tum. Berarti jadi qoro' tum. Kamu semua telah membaca. Sampai akhir dewasa contoh terakhir ini. Doroba, ayo doroba siapa yang mukul? Di sini disimpan nggak ada orangnya, berarti katakan orang gitu aja. Nama dorobat berarti ada orang yang memukul, tapi yang dimaksud karena ada tak itu terakhir maka perempuan. Wadoroba siapa yang memukul? Nah kalau tasniyah itu tambahnya alif, menunjukkan arti dua, tambahnya alif. Berarti doroba asalnya ni, nah, asalnya ni. Doroba dimatikan, naik huruf terakhir, tapi naik iki dibuat nunnya. Doroba ini jadi doroba. Berarti dua orang yang memukul, dua orang. Wadorobu berarti jamak, wadorobna jamak perempuan. Dah paham? Intinya tolong saya simpulkan ya. Saya simpulkan, tolong mungkin nanti bisa memberikan contoh ya, membuat contoh fa'il isim dhohir atau fa'il isim dhamir, monggo ya, nanti yang berupa fi'ilnya itu berupa mandi atau mudhari silakan. Sebelumnya saya simpulkan terlebih dahulu. Fa'il ialah isim yang dirapakkan, yang disebutkan fa'ilnya atau sebelumnya disebutkan fa'ilnya. Paling penak yang jatuh setelah fi'il. Fa'il dibagi menjadi dua, yaitu fa'il isim dhohir dan fa'il isim dhamir. Adapun fa'il isim dhohir contohnya qoma zaidun ila akhiri sampai akhir yakumu gulami, tulis dhewe ya. Atau kata-kata yang menyerupai itu, buat sendiri berarti sampean bisa. Yang kedua fa'il isim dhamir. Adapun contoh-contohnya fa'il isim dhamir yaitu darabtu, darabna, darabta ila akhiri sampai akhir. Nokono sampai akhir darabna, darabu, darabna sampean tulis.
ada tambahan tadi apa yang dikatakan isim dhohir tadi, fa'il isim dhohir tadi, yaitu fadzahiru madalla ala musammahu bila qaidin. Yang dimakan fa'il isim dhohir yaitu fa'il atau lafadz yang menunjukkan kepada sesuatu yang disebutkannya itu tanpa adanya qaid, tanpa adanya batasan. Contoh kayak zaitun, rajulun, muhammadun. Yang kedua, fa'il isim dhamir yaitu ma dalla ala mutakallimin mukhatabin aw ghaibin. Fa'il isim dhamir yaitu lafadz yang menunjukkan kepada mutakallim. Mutakallim itu pembicara, orang yang berbicara, atau mukhatab, orang yang diajak bicara, atau dan fa'il yang ghaib. Ghaib itu berarti orang yang tidak ada, ya, tidak ada orang, tidak ada orangnya. Itulah kesimpulannya bab fa'il. Marilah anak-anakku kita pelajari dulu bersama sampai terjemah dan keterangannya sebagai bukti. Nanti besok kalau sudah efektif masuk normal seperti biasanya, sudah punya catatan. Biasanya Pak Anwar kan sering periksa bukunya kan. Nah, mesti sing tak periksa pertama kan bukune. Ayo, nanti tulisan tora, ngopol pentora. Nah, semen saya lihat hasil dari daring ini punya catatan atau tidak. Masalah absen dan segalanya nanti bisa diabsen melalui daring, ya, dari daring. Saya kira cukup anak-anakku sekalian. Mari kita akhiri, dan nanti kalau saya beri tugas, saya beri pertanyaan, tolong nanti diskusikan bersama dan bisa dijawab. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.